Ketemu lagi kita di channel yang seru, Imajinasi Rumah, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan sobat-sobat kicau jelata. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan kita dimudahkan. Sudah sebulan lebih peristiwa kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Adriansah berlangsung. Namun peristiwa-peristiwa ikutan yang terkait dengan peristiwa tersebut nampaknya belum juga reda di sosial media. Banyak diskusi-diskusi, posting-posting yang masih terkait dengan peristiwa ikutan dari peristiwa utama, yaitu terjadinya kecelakaan yang menewaskan Bibi Adriansah dan Vanessa Angel tersebut. Apa itu peristiwa ikutannya? Peristiwa ikutannya adalah pertama yang terkait dengan keluarga almarhum Bibi Adriansah, itu orang tuanya dan adik-adiknya. Hampir sebagian besar netizen Indonesia menyatakan atau mengekspresikan penghormatan atau respect kepada keluarga besar tersebut, karena reaksi yang dikeluarkan oleh baik itu ayahnya Pak Faisal maupun ibunya Ibu Dewi serta adik-adiknya sangat-sangat mengundang simpati dan empati publik. Sisi lainnya, peristiwa ikutan yang terkait dengan keluarga almarhumah Vanessa Angel, yaitu khususnya terkait ayahandanya Bapak Dodi, itu sebagian besar reaksi daripada netizen Indonesia antipati, tidak bersimpati, bahkan ngedumel, ngebully. Tentu hal ini tidak elok karena secara fisik kita tidak mengenal dalam, secara urusan pun sebenarnya itu bukan urusan kita. Tetapi itulah hati manusia yang secara alami akan bereaksi jika ada hal-hal yang dirasa mereka tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang lazim, tidak sesuai dengan reaksi normal dari seseorang yang sedang ditimpa musibah atau kemalangan. Lalu peristiwa ikutan ketiga adalah semua orang sangat bersimpati kepada anak sematawayang yang ditinggalkan oleh kedua almarhum dan almarhumah, yaitu Bibi Adriansah dan Vanessa Angel. Anak sematawayangnya yang bernama Gala sungguh mengundang simpati publik, dan salah seorang sahabat dari Vanessa Angel yang kalau Bang Ica nggak salah namanya Eca, mengadakan penggalangan dana untuk merealisasikan cita-cita dari almarhum Bibi dan Vanessa yang ingin membelikan rumah untuk anaknya, dan luar biasa mengalir bantuan atau sumbangan atau apapun lah namanya dalam waktu singkat. Dan tadi Bang Ica dapatkan informasi bahwa rumah tersebut sudah dibeli dengan harga 2M lebih, dan 400 juta diantaranya adalah sharing daripada Pak Haji Faisal, ayahanda dari almarhum Bibi Adriansah. Bang Ica tak hendak mencampuri atau menyinyiri apa yang saat ini menimpa ayahanda Vanessa, yang kalau Bang Ica baca dari komentar-komentar netizen Indonesia, rasa-rasanya kalau itu menimpa Bang Ica, tak mampu lagi kaki berdiri di bumi ini. Sungguh kejam kalian, wahai netizen Indonesia. Tetapi kalau kita dalami kenapa hal ini terjadi, itu tidak lepas dari apa yang dinarasikan atau tidak lepas dari reaksi dari ayahanda Vanessa, yaitu Pak Dodi, yang sangat mengundang kontroversial, sangat jauh dari pakem-pakem lazimnya seseorang ketika ditimpa musibah.
katakanlah misalnya di awal-awal musibah, beliau telah meributkan soal adanya penggalangan dana yang sepertinya beliau tuding itu dilakukan oleh keluarga besannya sendiri. Dia tidak mau cucunya meminta-minta, mengemis, dan nanti setelah dewasa itu akan menjadi alat yang bisa membuli cucunya, dan tentu itu tidak elok terhadap pertumbuhan dan perkembangan cucunya. Ya, kalau kita tanggapi reaksi dari Pak Dodi ini, ya barangkali ini bagian dari sesuatu yang dalam tanda petik bisa benar, bisa juga tidak benar. Kalau dia bicara soal bulian, tentu orang yang berhak mengeluarkan narasi seperti tersebut adalah orang yang memang jejak rekodnya tidak melakukan hal-hal yang berdampak terhadap anaknya atau cucunya. Sementara kita tahu persis bahwa peristiwa lama yang Bang Kicca lihat ramai diributkan orang lagi adalah anak perempuannya, almarhum Vanessa, di umur 17 tahun, lari dari pelukannya, meninggalkan rumah, dan itu hampir 10 tahun. Bisa dibayangkan orang yang pernah dalam tanda petik menyia-nyiakan anaknya, anak perempuan, di usia 17 tahun, dan sekarang bicara soal bagaimana seorang anak itu jangan sampai dibully. Jadi rasa-rasanya standing posisi Pak Dodi untuk berbicara masalah jangan sampai anak kecil yang menunggu akibat karena ada peristiwa katakanlah minta sumbangan untuk rumah, itu agak dalam tanda petik kurang pas jika dilihat dari peristiwa yang pernah dia alami, yaitu anaknya di usia remaja perempuan meninggalkannya 10 tahun konon katanya. Jadi itu peristiwa kontroversi pertama. Yang kedua, ini anak yatim piatu, Gala ini, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dan ayah bundanya punya banyak sahabat. Apa yang salah jika inisiatif datang dari sahabatnya sebagai bagian dari ekspresi mereka menunjukkan kecintaannya kepada sahabatnya, Bibi dan Vanessa, lalu mereka menggalang dana. Dan satu lagi, penggalangan dana dilakukan untuk anak yatim piatu. Rasa-rasanya tak seorang pun yang berhak mencegah datangnya rizki kepada anak yatim piatu, apalagi itu cucu kita sendiri, dan kita juga tidak mampu memberikan hal yang sama. Kontroversi lainnya yang sangat mengganggu perasaan hati Bang Kicca adalah soal yang ini nih. Ya, jika berita ini benar, dan Bang Kicca ini benar karena Bang Kicca pernah lihat video yang merekam kata-kata tes DNA itu memang keluar dari mulutnya Pak Dodi. Bang Kicca nggak habis pikir apa yang ada dalam benak kakek tua ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa tujuannya? Bahwa orang menyatakan sesuatu atau berkehendak untuk melakukan sesuatu pasti ada alasan dibalik apa yang dinyatakannya, apa yang direncanakannya tersebut. Mari kita coba bedah apa yang menjadi alasan dari kakek Dodi ini yang oleh banyak netizen disebut Dodot. Jangan, itu nggak bagus. Dedi, itulah namanya. Barangkali alasan pertama adalah dia ingin satu kepastian. Sebenarnya cucunya ini anak siapa? Sekali lagi, astagfirullahaladzim. Udah jelas-jelas cucunya ini lahir saat Bibi dan Vanessa sudah menjadi suami istri. Kalau dikatakan bahwa dia lahir 5 bulan setelah menikah, dari pernyataan dan kesaksian orang-orang bahwa Bibi dan Vanessa telah menikah jauh sebelumnya, yaitu menikah siri. Dan kesaksian dari sahabatnya
bahwa Vanessa hamil ya setelah menikah siri. Jadi amat sangat jelas, posisinya udah jelas bahwa Gala itu adalah anaknya Bibi dan Vanessa. Itu alasan pertama ya kalau itu. Nah, kalau itu yang dilakukan, katakanlah, ini kan kontradiktif dengan pernyataannya. Yang soal sumbangan akan membuli cucunya nanti belakangan hari. Sekarang tes DNA ini akan lebih membuli lagi. Terlepas dari, katakanlah ini dilakukan, tentu ada dua kemungkinan. Satu, DNA-nya identik dengan ayahanda. Dua, DNA-nya tidak identik. Kalau DNA-nya identik, tetap saja itu akan mengganggu cucunya. Apalagi tidak identik, itu lebih mengganggu lagi. Jadi motif untuk kepastian itu sangat-sangat nggak masuk akal. Lalu apa motif kedua? Motif kedua adalah kemungkinan besar dia berharap bahwa hasil tes tidak identik. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tentu si Gala otonom melekat ke Vanessa dan dia tidak terkait dengan almarhum ayahandanya. Dan ujung dari itu apa sebenarnya yang diharapkan? Hak asuh. Kalau cuma sekedar hak asuh, kenapa dia tidak memilih berrekonsiliasi, berbaik-baik aja dengan besannya? Asuh sang cucu secara bersama-sama. Jadi bukan hak asuh. Lalu apa lagi? Oh, ada ikutannya, warisan. Nah, kalau itu yang diinginkan, Bang Kica sekali lagi hanya bisa istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sungguh sangat menyayat hati kita. Ada orang yang tidak bisa memberikan yang terbaik kepada anaknya, dan itu semua orang tahu. Di usia remaja anaknya meninggalkan rumah sampai 10 tahun. Sesalah-salahnya anak, ingat, sesalah-salahnya anak, pasti yang lebih salah adalah orang tua. Karena satu hal yang kita harus sadar sebagai orang tua, anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia ini. Atas keinginan kita, atas ikhtiar kita, atas usaha kita lah anak tersebut ada di dunia. Jadi warasnya adalah tanggung jawab kita untuk membesarkan, memberikan rasa nyaman, mendidik anak, menyejukkan hatinya, membuat dia betah untuk tinggal bersama kita. Sekali lagi, kalau kesempatan emas kita tidak lakukan dalam membesarkan anak, Allah masih beri kita kesempatan untuk bayarnya. Kepada siapa? Kepada cucu kita. Gunakan kesempatan emas yang tersedia untuk membayar hutang kepada anak atas kegagalan pengasuhan. Dedikasikan sekarang kepada anaknya, anak kita, yaitu cucu kita. Dan barangkali itulah alasan kenapa sang nenek, sang kakek jauh lebih gampangan, jauh lebih sayang, jauh lebih mudah ditaklukkan oleh cucu. Pada dasarnya, secara psikologis, si kakek nenek ini merasa berhutang pada anaknya. Jadi aku harus membayarnya pada cucu. Jadi, kalau podcast ini didengar oleh Pak Dodi yang terhormat, saya, Bang Kica, sungguh sangat kasihan dengan Anda. Saya sangat simpati pada Anda. Saya lihat wajah Anda lelah, saya lihat mata Anda sungguh menunjukkan pergolakan batin yang luar biasa. Kembalilah ke jalur yang benar. Berbaik-baiklah dengan besan Anda. Curahkan kasih sayang Anda kepada Gala. Alangkah bahagianya Gala. Dia punya 2 kakek. Yang belum tentu semua anak seberuntung Gala dalam soal kakek. Dia punya 2 nenek, meskipun 1 nenek sambung, tidak ada masalah, silahkan perhatian. Dia punya banyak auntie. Kenapa bukan itu yang Anda lakukan? Kalau itu yang Anda lakukan, maka simpati akan
mengalir kepada Anda sebagaimana simpati yang saat ini didapatkan oleh keluarga besar Anda, Pak Haji Faisal. Dan satu lagi yang harus Anda pikirkan, bahwa Anda masih punya anak, Mayang, Cika. Saya nggak tahu Cika apakah itu anak Anda atau Anda ayah sambungnya, tidak masalah. Yang masih remaja, yang secara non-verbal communication yang Bang Ical lihat di video-video segala macam, itu sangat tertekan. Dia tidak salah apa-apa, tetapi karena terombang-ambing oleh tindakan, narasi kontroversial yang Anda keluarkan, maka dia terseret. Dia terseret kepada arus yang sungguh tidak baik untuk perkembangan pribadinya, perkembangan dirinya. Sekali lagi, sebagai sesama kakek, ya, please Pak Dodi, please, kembalilah ke jalan yang waras, yang benar. Dan jangan dengarkan lagi bisikan-bisikan pihak ketiga dari manapun itu yang akan memperkeruh suasana, tidak hanya akan mengakibatkan Anda menderita, anak-anak Anda menderita, tetapi juga cucu Anda. Alangkah sedihnya dia jika di belakang hari dia tahu apa yang saat ini Anda lakukan. Ingat, tidak perlu lagi menunggu mungkar dan nangkir. Di dunia ini saja, jejak digital itu adalah bagian dari catatan yang tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Pak Jody, kembalilah ke jalan yang waras. Besarkan cucu Anda dengan kasih sayang. Rekonsiliasilah dengan keluarga besan Anda, Pak Faisal. Dan jangan pernah ada dalam pikiran Anda untuk ngotot melakukan tes DNA. Demikian kicau pendek ini sebagai bagian dari mengeluarkan unek-unek, tetapi insya Allah tidak seperti unek-uneknya Mama yang luar biasa. Ngerinya netizen Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo mari kita tebar manfaat.